Kisah detektif legendaris Sherlock Holmes versus James Moriarty, sang konsultan kejahatan, di balik tirai tebal kabut yang selalu menyelimuti London di penghujung abad ke-19, tersembunyi sebuah dunia yang hanya bisa dipahami oleh segelintir orang. Di sanalah, di antara jalanan berbatu yang basah oleh gerimis dan cahaya lampu gas yang berkelip redup, sebuah pertarungan paling epik dalam sejarah peradaban sedang dimulai. Ini bukanlah pertarungan pedang atau meriam, melainkan duel antara dua pikiran paling cemerlang yang pernah menghirup udara di tanah Inggris. Ini adalah kisah tentang sang detektif konsultan Sherlock Holmes dan bayangan gelapnya Profesor James Moriarty. Di Baker Street 221B, di tengah tumpukan buku yang menjulang, abu cerutu, dan botol-botol kimia yang berserakan, hiduplah seorang pria yang pikirannya lebih terorganisir dari perpustakaan manapun di dunia. Sherlock Holmes bukanlah detektif biasa. Ia adalah seorang seniman deduksi, seorang ahli yang mampu melihat seluruh narasi dari setitik debu di ujung sepatu. Ia memandang kejahatan sebagai sebuah tantangan intelektual, sebuah teka-teki rumit yang hanya bisa dipecahkan olehnya. Namun dalam setiap kasus yang berhasil ia pecahkan, Holmes merasakan sebuah kejanggalan, sebuah pola yang terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan. Ia merasa ada sebuah tangan tak terlihat yang menggerakkan setiap bidak di papan catur kriminalitas London. Di sisi lain kota, di balik fasad akademik seorang profesor matematika yang dihormati, bersembunyi sosok yang bahkan Holmes sendiri belum pernah lihat secara langsung. Ia adalah Profesor James Moriarty, seorang jenius yang otaknya adalah mesin hitung paling presisi di dunia. Namun ia tak menggunakan kejeniusannya untuk menciptakan teori-teori matematis yang indah, melainkan untuk membangun sebuah sindikat kriminal yang begitu rumit dan sempurna, hingga sulit untuk dipercaya bahwa itu ada. Moriarty adalah dalang, arsitek kejahatan, sebuah laba-laba yang jaringnya menjebak seluruh dunia kriminal di London. Ia adalah bayangan cermin dari Sherlock Holmes, seorang jenius yang memilih sisi kegelapan. Pertarungan mereka dimulai secara diam-diam, sebuah permainan catur yang tak kasat mata. Moriarty tidak mengejar kekayaan, ia mengejar tantangan. Ia ingin melihat seberapa jauh kecerdasan Holmes bisa melangkah. Setiap kejahatan adalah sebuah tantangan, sebuah langkah maju yang diatur dengan presisi. Misalnya, sebuah perampokan bank yang mustahil, tidak ada sidik jari, tidak ada saksi, dan tidak ada jejak fisik yang tertinggal. Satu-satunya petunjuk adalah sebuah lembaran kertas yang terlipat rapi dengan sebuah notasi matematis di atasnya, yang sengaja ditinggalkan. Bagi polisi ini adalah lelucon seorang jenius gila. Bagi Holmes ini adalah sebuah undangan. Holmes memulai permainannya. Ia memeriksa setiap inci dari lokasi kejadian. Ia menemukan serpihan tanah liat merah yang sangat langka, yang hanya ditemukan di satu daerah di pinggiran kota. Ia mencium aroma parfum mahal yang aneh di udara. Ia menyadari bahwa perampokan itu terjadi tepat di waktu yang sama dengan sebuah kereta api yang lewat, mengaburkan suara ledakan. Sehelai demi sehelai, benang-benang itu mulai terurai. Holmes menyusun setiap petunjuk menjadi sebuah pola. Ia merasa kegirangan, namun kegirangan itu berubah menjadi kengerian ketika ia menyadari polanya terlalu sempurna, terlalu disengaja. Seolah-olah seseorang sengaja meninggalkan petunjuk-petunjuk itu untuknya. Seseorang ingin ia memecahkan kasus ini. Seseorang sedang bermain dengannya. Moriarty dari kejauhan mengamati setiap gerakan Holmes. Ia tersenyum tipis, puas melihat sang detektif berhasil memecahkan teka-teki yang ia ciptakan. Baginya Holmes adalah satu-satunya lawan yang setara, satu-satunya orang yang bisa memahaminya. Holmes adalah satu-satunya orang yang membuat hidupnya menarik. Ia tahu permainan ini harus terus berlanjut, dan itu akan berlanjut hingga salah satu dari mereka terjatuh. Puncak dari permainan ini terjadi di sebuah ruangan yang gelap, sunyi, dan pengap. Holmes dengan segala kecerdasannya akhirnya berhasil mengendus keberadaan Moriarty. Dan Moriarty, dengan keberanian yang nyaris gila, tidak lari. Ia justru menunggunya. Ketika Holmes masuk, mereka saling menatap dalam keheningan yang mencekam, seolah sedang melakukan percakapan panjang tanpa sepatah kata pun terucap. Tatapan mata Moriarty tenang, namun dingin, seperti danau beku yang menyimpan kedalaman tak terukur. Holmes di sisi lain, penuh dengan semangat yang membara. Akhirnya bertemu dengan lawan yang ia cari-cari. Siapakah Profesor Moriarty sebenarnya? Apakah ia lahir sebagai penjahat? Atau ia adalah bayangan gelap dari kejeniusan Sherlock Holmes sendiri? Kau memiliki otak yang luar biasa, Tuan Holmes. Ujar Moriarty memecah keheningan, suaranya halus namun penuh otoritas. Sayang sekali,
Kau menggunakannya untuk tujuan yang begitu dangkal. Holmes membalasnya dengan tajam. Dan kau menggunakannya untuk tujuan yang begitu keji. Moriarty hanya tertawa. Tawa yang tak ada nada hangat di dalamnya. Kejahatan Tuan Holmes adalah kanvas paling murni. Di sanalah aku bisa mengekspresikan karyaku tanpa batas. Aku adalah seorang seniman dan kau adalah seorang kritikus. Holmes menyadari, ini bukan lagi tentang kejahatan tapi tentang pertarungan ego. Pertarungan antara dua filsafat yang berlawanan. Satu percaya pada keteraturan dan keadilan. Yang lain pada kekacauan dan kebebasan mutlak. Malam itu di ruangan yang gelap mereka berdua tahu bahwa hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Ini bukan lagi tentang kasus tapi tentang takdir. Ini adalah pembuka dari sebuah kisah yang akan terus menghantui mereka. Hingga puncaknya, di sebuah tebing terjal yang akan menggemparkan dunia. Di balik setiap kejeniusan selalu ada bayangan. Sebuah sisi gelap yang tak terhindarkan. Lahir dari pikiran yang melampaui batas pemahaman manusia biasa. Sebelumnya, kita menyaksikan duel kecerdasan antara Sherlock Holmes dan bayangan dirinya, Profesor Moriarty. Namun pertanyaan besar yang menggantung adalah, mengapa seorang ahli matematika yang paling brilian bisa berubah menjadi konsultan kejahatan yang paling keji? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada harta atau kekuasaan, melainkan pada kebosanan yang tak tersembuhkan dari sebuah otak yang tidak memiliki lawan. Sebelum nama Moriarty menjadi sinonim dengan kejahatan, ia adalah sebuah keajaiban di dunia akademis. Pada usia yang sangat muda, ia menulis sebuah risalah tentang teorema binomial yang begitu rumit dan revolusioner, hingga hanya segelintir orang yang bisa memahaminya. Dunia memujinya, namun di dalam dirinya ia merasa hampa. Otaknya, sebuah mesin presisi yang mampu memproses logika dan rumus-rumus rumit dengan kecepatan cahaya, tidak menemukan kepuasan dalam keteraturan matematika. Ia sudah melihat semua pola, memecahkan semua teka-teki yang ditawarkan oleh sains. Itu bukan lagi sebuah tantangan, itu adalah sebuah penjara. Pikiran Moriarty adalah sebuah labirin tanpa pintu keluar, sebuah kecerdasan yang begitu luar biasa hingga ia melihat dunia sebagai serangkaian masalah yang terlalu sederhana untuk dipecahkan. Dari kekosongan intelektual ini lahirlah sebuah ambisi baru untuk menciptakan tantangan yang sepadan dengan dirinya. Ia tidak mencari musuh, dia mencari cermin. Ia membutuhkan seseorang yang bisa memahami bahasanya, sebuah bahasa yang terbuat dari kejahatan dan kekacauan yang terorganisir. Holmes adalah cermin itu. Lihatlah Holmes, ia adalah seorang jenius yang menemukan tujuan hidupnya dalam menertibkan kekacauan. Ia melihat dunia yang dipenuhi kejahatan dan ia mengaplikasikan logika dan deduksi untuk menciptakan keteraturan. Ia menemukan kepuasan dalam menghubungkan titik-titik yang tak terlihat, menemukan pola dalam kekacauan, dan akhirnya membawa keadilan. Obsesinya adalah pada kebenaran, sebuah obsesi yang memberinya makna hidup. Yeast adalah kekuatan ketertiban, namun Moriarty adalah kekuatan yang berlawanan. Ia tidak ingin menertibkan dunia, ia ingin menciptakan kekacauan baru. Ia membangun kerajaan kriminalnya bukan di atas kekerasan, tapi di atas logika yang dingin dan tak berperasaan. Jaringan kejahatannya membentang luas, dari London hingga ke seluruh daratan Eropa. Ia mengendalikan para kriminal paling berbahaya seolah mereka adalah pion-pion catur di bawah komandonya. Setiap tindakan kriminal yang ia rencanakan, setiap pergerakan yang ia atur, adalah bagian dari sebuah formula matematika yang rumit. Ia adalah arsitek kejahatan, yang merancang setiap kejahatan sebagai sebuah karya seni. Moriarty adalah bayangan dari Holmes. Ia adalah Holmes seandainya Holmes tidak memiliki hati nurani. Holmes adalah Moriarty seandainya ia memiliki moral. Mereka berdua adalah hasil dari kejeniusan yang ekstrim. Namun jalur yang mereka pilih adalah dua kutub yang berlawanan. Moriarty bukanlah psikopat yang gila, melainkan sebuah jiwa yang dingin, sebuah akal yang terperangkap dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Ia membutuhkan Holmes untuk memvalidasi keberadaannya. Ia membutuhkan seorang lawan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa hanya satu-satunya orang yang bisa mengalahkannya adalah dirinya sendiri. Kisah mereka mencapai puncaknya di pertemuan yang sudah tak terhindarkan. Bukan di Baker Street yang penuh kehangatan, melainkan di sebuah ruangan yang dingin dan suram. Holmes masuk dan Moriarty sudah menunggunya. Tanpa sepatah kata pun, mereka saling menatap mata ke mata, pikiran ke pikiran. Disitulah Holmes akhirnya melihat kedalaman dari kejahatan yang ia lawan. Bukanlah dendam pribadi, bukan pula ambisi kekuasaan, melainkan sebuah pertarungan intelektual yang begitu murni dan dingin.
Aku sudah menunggumu, Tuan Holmes, kata Moriarty dengan suara yang tenang. Aku tahu kau akan datang. Kau adalah satu-satunya yang bisa memahamiku. Holmes membalas, aku juga tahu, aku tahu. Karena setiap kejahatan yang kau lakukan adalah sebuah tanda untukku. Sebuah undangan yang tidak bisa kutolak. Moriarty hanya tersenyum. Sebuah permainan, Tuan Holmes. Dan kini kita akan memainkan babak terakhir. Di titik inilah, Sherlock Holmes akhirnya menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan sebuah organisasi kriminal. Ia berhadapan dengan takdir. Sebuah takdir yang akan membawanya ke sebuah tempat yang hanya bisa menampung satu dari mereka. Sebuah tebing curam di Swiss, di mana gemuruh air terjun akan menjadi saksi bisu pertarungan terakhir mereka. Apakah mereka berdua akan selamat? Siapa yang akan menang? Dan apakah dunia akan kehilangan dua jenius terbesarnya? Inilah klimaks dari kisah ini. Reichenbach Falls, pertarungan terakhir. Setelah pertarungan pikiran yang begitu panjang di London, perjalanan melintasi benua yang penuh bahaya. Akhirnya Sherlock Holmes dan Dr. Watson tiba di tempat yang tak mungkin dicapai oleh siapapun. Tebing curam di Swiss di mana air terjun Reichenbach menggelegar menumpahkan airnya ke jurang yang diselimuti kabut. Udara dingin pegunungan menusuk tulang, dan suara menderu dari air terjun yang jatuh memekakkan telinga. Holmes tahu, ini adalah ujung dari perburuan. Ini adalah akhir dari sebuah cerita yang telah lama ia tulis dengan tinta deduksi dan darah kejahatan. Ia merasakan kehadiran musuhnya di udara yang dingin, sebuah bayangan yang kini telah menjadi nyata. Ia menatap Dr. Watson untuk terakhir kalinya. Sebuah perpisahan tanpa kata yang jauh lebih menyakitkan daripada kalimat apapun. Dengan sebuah surat perpisahan yang ia berikan, Holmes meminta sahabatnya untuk melanjutkan hidup, sementara ia akan menghadapi takdirnya sendiri. Ia melangkah maju menyusuri jalan setapak yang sempit dan licin. Di puncak tebing, di sebuah lahan datar yang tersembunyi di balik bebatuan, Moriarty sudah menunggunya. Sosoknya berdiri tegak, tak bergerak, seolah ia adalah bagian dari pemandangan alam yang brutal itu. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang lebih mengerikan daripada kemarahan. Matanya kosong, namun penuh dengan kecerdasan yang paling dingin. Holmes berdiri di hadapannya. Jarak di antara mereka terasa sangat jauh. Meskipun hanya beberapa langkah, tidak ada kata yang terucap. Gemuruh air terjun menelan semua suara, membuat pertarungan ini menjadi duel yang sunyi dan personal, hanya untuk mereka berdua. Holmes menatap lawannya. Di mata Moriarty, ia tidak melihat kebencian. Ia hanya melihat sebuah kepuasan. Kepuasan karena akhirnya menemukan satu-satunya orang yang bisa memahaminya. Satu-satunya orang yang layak menjadi lawannya. Holmes melihat bayangan dirinya. Versi gelap dari kejeniusan yang ia perjuangkan untuk kebenaran. Disitulah ia tahu, ini bukanlah tentang kejahatan, ini adalah tentang eksistensi. Ini adalah klimaks dari permainan catur yang sudah mereka mulai sejak lama. Moriarty adalah yang pertama bergerak. Gerakannya begitu cepat dan tak terduga, seolah ia adalah seekor binatang buas yang terlatih sempurna. Ia tidak menggunakan senjata, hanya mengandalkan kelincahan dan kekuatannya. Holmes dengan refleks yang sudah terasah tajam menangkis serangan itu. Mereka berdua bertarung di tepi tebing yang berbahaya, di mana satu langkah salah saja bisa berarti kematian. Pertarungan itu berlangsung singkat, tetapi intens. Setiap pukulan, setiap tangkisan adalah sebuah pergerakan yang diperhitungkan. Mereka saling dorong, saling tarik, sebuah tarian kematian yang terjalin di atas jurang. Di wajah Moriarty tidak ada amarah, hanya sebuah senyuman yang menyeringai. Seolah ia menikmati setiap detik dari pertarungan itu, menikmati duel dengan satu-satunya orang yang bisa memberinya makna. Holmes di sisi lain berjuang dengan sekuat tenaga, tahu bahwa nyawa dan takdir kebaikan ada di tangannya. Dengan kekuatan penuh, Moriarty kembali mendorong Holmes. Kaki mereka berdua terpeleset di atas bebatuan yang basah dan licin. Untuk sesaat, dunia terasa melambat. Holmes dan Moriarty saling pandang untuk terakhir kalinya. Sebuah pemahaman yang mendalam terlihat di mata mereka. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dalam sebuah dorongan terakhir yang kuat, mereka berdua kehilangan pijakan. Mereka jatuh bersama ke dalam jurang yang gelap. Suara gemuruh air terjun menelan teriakan yang mungkin tak pernah ada. Air dingin menyelimuti mereka, membawa dua jenius itu ke kehampaan yang tak terukur. Dunia tanpa sepengetahuannya baru saja kehilangan dua pikiran terbesarnya. Di balik kabut tebal, hanya ada kekosongan yang membekas. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan akhirnya berakhir, namun tidak ada yang tahu siapa yang menang. Di balik air terjun, legenda abadi telah lahir.
sebuah kisah yang akan terus diceritakan tanpa ada yang benar-benar tahu akhirnya.